Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Andi. Pada pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan belajar tentang sifat persamaan garis lurus. Ini bagian 2 ya. Kalau kemarin contohnya yang sejajar, seperti pada contoh ini, nanti kita akan belajar tentang yang garisnya itu tegak lurus, ketika garisnya tegak lurus. Nah, kita bahas dulu soal pada pertemuan sebelumnya. Soalnya seperti ini. Persamaan garis yang melalui titik negatif 3,6 dan sejajar dengan garis 4Y dikurangi 3X sama dengan 5 adalah langkah pertama kita tentukan X1 dan Y1-nya karena kita butuh itu. Nah, ini sebagai X1 dan Y1 ya. Negatif 3,6 ini yang kita punya, negatif 3,6 lalu dia sejajar dengan 4Y dikurangi 3X sama dengan 5. Nah, kita tentukan kemiringannya negatif A per B. A-nya adalah koefisien dari X ya. A adalah koefisien dari X. A adalah koefisien dari X, B adalah koefisien dari Y. Maka kita masukkan koefisien dari X adalah negatif 3, lalu nilai koefisien B adalah 4, menjadi negatif 3 per 4. Negatif ketemu negatif hasilnya positif. Jadi 3 per 4. Nah, kita ketemu M-nya 3 per 4. Karena sejajar, M-nya langsung bisa kita gunakan. Nah, rumusnya adalah persamaannya itu Y dikurangi Y1 sama dengan M dikalikan X dikurangi X1. X1 dan Y1 dari titik yang diketahui ya. X1-nya negatif 3, Y1-nya adalah 6. Sekarang kita substitusikan ke dalam rumusnya. Y dikurangi Y1. Y1-nya 6. Berarti Y dikurangi 6. M-nya adalah 3 per 4. Berarti di sini diganti 3 per 4. X-nya tetap X. X1-nya berapa? X1-nya negatif 3. Berarti dikurangi negatif 3. Kita lanjut. Kita ubah dulu ini ada negatif. Ketemu pengurangan jadinya positif. Y dikurangi 6 sama dengan 3 per 4 kali X plus 4. Nah, agar lebih gampang, kita bisa menghilangkan pecahannya A. Ini kan pecahan, kita hilangkan dulu dengan cara depan belakang kita kali 4. Depan kita kali 4 atau sebelah kiri kita kali 4, sebelah kanan juga kita kalikan 4. Ini artinya kali ya, setelah kurung itu artinya kali. Jadi seperti ini, 4Y min 6, ini tetap. Yang di sini 3 per 4-nya, 4 yang bawah hilang, 4 yang belakang juga hilang. Kenapa? Karena dicoret. 4 sama 4 tersederhanakan. Jadi tinggal 3, X plus 3. Diapakan tadi 4-nya? 4-nya kita coret. Menjadi seperti ini. Sekarang kita kalikan. 4 kali Y, 4Y. 4 kali negatif 6, negatif 24. Sebelah kanan juga sama. 3 dikali X, 3X. 3 dikali 3, 9. Kalau sudah seperti ini, kita arahkan agar bentuknya sesuai yang diinginkan di pilihan ganda. Kita tulis 4Y-nya, negatif 24 kita pindahkan ke sebelah kanan. 3X tetap, 9 tetap. Yang berpindah itu negatif 24. Asalnya negatif, pindah tempat menjadi positif. Plus 24. Kalau sudah selesai, kita jumlahkan suku yang sejenis. Angka dengan angka. Ini kan konstanta, mereka tidak punya variabel, bisa kita hitung. 9 tambah 24 itu 33. Jadi 4Y tetap, 3X tetap, 9 tambah 24, 33. Maka, persamaan garis yang melalui titik negatif 3,6 dan sejajar dengan garis 4Y min 3X sama dengan 5 adalah ini. 4Y sama dengan 3X plus 33. Jawabannya A. Gampang kan? Nah, itu adalah contoh garis yang sejajar. Bagaimana dengan yang tegak lurus? Soalnya seperti ini. Persamaan garis yang melalui titik 4, negatif 3 dan tegak lurus dengan garis 4Y min 6X plus 10 sama dengan 0. Kita identifikasi dulu. Yang diketahui adalah titiknya, kita tulis 4, negatif 3. Berarti artinya X1-nya 4, Y1-nya negatif 3. Lalu kita punya persamaan 4Y dikurangi 6X
ditambah 10 sama dengan 0. M-nya sama, negatif A per B. Negatif, A-nya negatif 6. Ingat, A itu adalah koefisien dari X. A-nya adalah angka di huruf X, berarti negatif 6. B adalah angka di huruf Y, berarti 4. Negatif ketemu negatif, positif ya. 6 per 4, kita sederhanakan. Masing-masing dibagi 2. 6 dibagi 2, hasilnya 3. 4 dibagi 2, hasilnya 2. Nah, kita ketemu M-nya adalah 3 per 2. Tapi karena di sini tegak lurus, kita tidak bisa menggunakan ini secara langsung. Kalau sejajar, kita langsung gunakan. Tapi kalau tegak lurus, ada persamaan yang harus dipenuhi lagi. M1 dikali M2 adalah negatif 1. Maka M2 sama dengan negatif 1 dibagi M1. Negatif 1 dibagi 3 per 2. Ingat, pecahan itu bisa dibalik. Negatif 1 dikali 1, 2 per 3. Pembagian menjadi perkalian dibalik ya. Pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang. Maka hasilnya adalah negatif 2 per 3. Negatif 1 kali 2 per 3, negatif 2 per 3. Atau kalian bisa menggunakan rumus cepatnya, tinggal kalau positif jadi negatif, lalu dia dibalik. Simpel. Rumus cepatnya kalau positif jadi negatif, kalau negatif jadi positif, lalu ini pasti dibalik. Kalau dia tegak lurus. Jadi M yang digunakan atau gradiennya tidak langsung, tapi harus diubah. Ini cara mengubahnya. Kalau cara cepatnya tinggal kalian balik saja. Asalnya misal 3 per 2, kita balik 2 per 3. Lalu kalau positif, dia jadi negatif. Itu cara cepatnya. Nah, sekarang kita sudah punya M, kita sudah punya X1, Y1, maka kita bisa mencari persamaannya menggunakan persamaan ini. Y dikurangi Y1 sama dengan M kalikan X dikurangi X1. Y1-nya negatif 3 ya, di sini. M-nya kita ketemu negatif 2 per 3. X1-nya kita ketemu 4. Kita punya 4. Nah, sekarang kita hitung dulu. Kita ubah jadi plus. Negatif ketemu min atau negatif ketemu pengurangan jadi plus. Ini tetap. Nah, ini kan bentuknya ada yang pecahan. Karena bawahnya 3, maka depan belakang kita kalikan 3. Depan kita kali 3, belakang kita kali 3. Untuk menghilangkan pecahannya. 3 kali Y, 3Y. 3 kali 3, 9. Yang sebelah sini, 3 sama 3-nya kita coret. Maka tinggal tersisa yang atas, negatif 2, X min 4. Kita kalikan juga, negatif 2 kali X, negatif 2X. Negatif 2 dikali negatif 4, positif 8. Kalau sudah yang diinginkan adalah bentuk seperti ini, Y-nya Y plus X, ada Y-nya, ada X-nya. Jadi kita pindahkan saja yang X-nya, 3Y tetap. Min 2X, pindah menjadi plus 2X. 8 tetap di belakang, 9-nya asalnya positif, pindah ke sebelah kanan jadi negatif. 8 dikurangi 9. 3Y plus 2X sama dengan 8 dikurangi 9. 8 dikurangi 9 negatif 1. Hasilnya ini, 3Y plus 2X sama dengan negatif 1. Dan ternyata di pilihan ganda tidak ada jawabannya. Ternyata bukunya salah cetak, jadi tak apa-apa. Jadi tidak selalu jawabannya itu ada di pilihan ganda ya. Kadang bukunya itu bisa salah cetak. Nah, jadi hasil akhirnya ini sudah benar. 3Y plus 2X sama dengan negatif 1. Tidak ada di pilihan ganda. Tapi jawabannya ini. Oke, itu tentang persamaan garis lurus jika dia tegak lurus ya. Ingat, dia tidak langsung menggunakan M-nya. Kalau sejajar M-nya ini bisa kita gunakan. Kalau tegak lurus harus kita balik. Caranya seperti itu tahapannya. Kalau cara cepatnya kalian tinggal membalik ini. 2 per 3. Atas taruh bawah, bawah taruh atas. Terus tambahin negatif. Oke, kalau 2 ya berarti 2 kan 2 per 1. Berarti menjadi 1 per 2 dan seterusnya. Oke, agar kalian lebih paham, silahkan dikerjakan soal ini. Sama dia tegak lurus, berarti M-nya tidak bisa langsung digunakan ya. Selamat belajar, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.